Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat memaparkan materi yang telah diberikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Sri Indah Lestari dengan NIM 105731112222 akan memaparkan 11 materi yang telah kita bahas berkelompok sebelumnya yang kemudian menjadi tugas ujian tengah semester yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Saidah Said SEMAK. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama, pengantar audit internal berbasis risiko, etika dan standar profesi audit internal, sejarah audit internal, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal, proses manajemen risiko, perencanaan audit, pelaksanaan audit evaluasi dan bukti audit, kertas kerja audit, pelaporan hasil audit, fraud dalam audit internal, dan terakhir yaitu riset audit internal berbasis risiko. Materi pertama yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Audit internal dan perannya. Audit internal adalah proses independen untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi melalui evaluasi risiko, tata kelola dan pengendalian. Adapun tujuannya yaitu membantu organisasi mengelola risiko, memberikan rekomendasi perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Adapun fungsinya yaitu menilai pengendalian administratif, memastikan efektivitas pengendalian internal, dan menilai pelaksanaan kegiatan perusahaan. Piagam audit internal. Pengertian dokumen formal yang menjelaskan tujuan, wewenang dan tanggung jawab audit internal. Adapun isinya itu meliputi pendahuluan, kewenangan, independensi, tanggung jawab, struktur organisasi, dan program peningkatan kualitas. Audit internal berbasis risiko. Risiko yaitu kemungkinan peristiwa yang menghambat tujuan organisasi. Adapun metodenya itu memprioritaskan area berisiko tinggi, memberikan peringatan dini, dan mengoptimalkan sumber daya audit. Adapun pendekatannya yaitu fokus pada performance audit dan key performance indicator atau KPI serta benchmarking. Materi selanjutnya yaitu etika dan standar profesi audit internal. Etika profesi adalah mengatur moral dan perilaku auditor berdasarkan nilai hidup, norma dan hukum. Ada 3 pilar utama yaitu keahlian, pengetahuan, dan pendidikan. Standar profesi yaitu memberikan pedoman untuk memastikan mutu layanan audit, meningkatkan kinerja, dan menilai keberhasilan audit. Kode etik auditor internal meliputi integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan perilaku profesional.
Pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi. Sertifikat auditor internal. Untuk menjaga kualitas kerja, auditor internal dianjurkan memiliki sertifikat seperti CIA, QIA, PIA, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu sejarah audit internal. Ada 3 pembahasan, yaitu perkembangan profesi auditor internal, organisasi profesi auditor internal, dan ketiga, peran auditor internal. Baik, materi pertama yaitu perkembangan profesi auditor internal. Profesi ini berkembang pesat sejak berdirinya Institute of Internal Auditor pada tahun 1941. Pada tahun 1972, Institute of Internal Auditor mulai menyelenggarakan sertifikasi auditor internal dengan ujian yang mencakup tata kelola, risiko, pengendalian, analisis bisnis, teknologi informasi, dan manajemen bisnis. Kasus besar seperti Enro dan WorldCom memengaruhi reputasi profesi ini. Namun, perannya semakin penting dalam penerapan Corporate Governance atau GCG. Selanjutnya itu organisasi profesi auditor internal. Di tingkat global, Institute of Internal Auditor. Di Indonesia, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal atau FKSPI, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, Asosiasi Auditor Internal, dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Adapun peran auditor internal yaitu berfungsi sebagai lini pertahanan ketiga dalam model Three Lines of Defense, memberikan jasa konsultasi dan penjaminan independen, penting dalam pengawasan operasional perusahaan, baik di sektor swasta, BUMN, maupun pemerintah. Materi selanjutnya yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Ada 4 pembahasan, yaitu definisi, kerangka kerja, mekanisme pengendalian, dan tujuan. Sistem pengendalian internal adalah mekanisme untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi guna mencegah penyalahgunaan, kecurangan, serta memastikan efisiensi operasional. COSO menekankan integritas, nilai etika, independensi, dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi. COCO yaitu fokus pada komitmen, kapabilitas, serta pembelajaran organisasi. COBIT yaitu kerangka untuk mengelola risiko dan keamanan dalam teknologi informasi. Mekanisme pengendalian terdiri dari aspek internal atau audit laporan keuangan, ketaatan kebijakan, dan eksternalnya yaitu evaluasi efektivitas sistem. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, melindungi aset, mematuhi regulasi, serta menjaga integritas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama, definisi risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau ISO pada tahun 2018. Faktor risiko meliputi kurangnya informasi, potensi kejadian, dan dampaknya terhadap tujuan. Kedua, tahap manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, di mana geografis, operasional, legal, fraud, dan reputasi. Penilaian risiko meliputi
identifikasi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya itu penanganan risiko, menanggulangi ketidakpastian berdasarkan metode perusahaan. Ketiga yaitu penetapan lingkup dan kriteria, menentukan konteks, ruang lingkup, pihak berkepentingan, dan kriteria evaluasi risiko. Materi selanjutnya yaitu perencanaan audit. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama penentuan risiko, persiapan penugasan, program audit tahunan. Perencanaan audit dilakukan berdasarkan profil risiko tiap unit perusahaan. Risiko diidentifikasi, dinilai, dan diukur dengan mempertimbangkan 14 jenis risiko, misalnya etika kerja, kompetensi SDM, kondisi ekonomi, dan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya yaitu persiapan penugasan. Kompetensi utama auditor meliputi wawancara, analisis, dokumentasi, rekomendasi, komunikasi, negosiasi, dan dokumen belajar. Pemahaman mendalam tentang industri, proses bisnis, tata kelola perusahaan, dan analisis risiko diperlukan. Program audit tahunan yaitu menyusun audit universe untuk memastikan koordinasi dan efisiensi. 2. Pendekatan yang digunakan mencakup struktur organisasi, program, dan proses bisnis untuk mencakup semua area penting. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Ada 3 pembahasan yaitu tahapan audit, audit berbasis risiko, dan bukti audit. Di mana tahapan audit yaitu persiapan, mengumpulkan informasi awal untuk menentukan sasaran audit. 2. Audit pendahuluan, survei risiko unit yang diaudit. 3. Pengujian, mengumpulkan bukti dan menganalisis masalah. 4. Penyelesaian, merangkum temuan dan memastikan prosedur terpenuhi. Pelaporan, di mana menyusun laporan hasil audit dan direkomendasikan. Dan terakhir pemantauan, tindak lanjut rekomendasi audit. Selanjutnya yaitu audit berbasis risiko. Yang pertama, fokus pada risiko terbesar organisasi. 2. Melibatkan manajemen dalam penanganan risiko. 3. Menekankan tanggung jawab manajemen atas risiko departemen masing-masing. Bukti audit yaitu yang pertama, di mana syarat cukup, dapat diandalkan, dan kompeten. Tekniknya yaitu observasi, perhitungan fisik, dokumen, wawancara, dan analisis. Selanjutnya yaitu kertas kerja audit, di mana ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi kertas kerja audit, fungsi kertas kerja audit, review kertas kerja audit, penyusunan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah dokumen yang mencatat semua bukti, prosedur, dan hasil audit sebagai cerminan langkah auditor selama proses audit. Adapun fungsinya yang pertama, mendukung laporan audit, menyimpan informasi dan temuan audit, dan terakhir yaitu menjadi alat pembuktian jika terjadi sengketa umum. Review kertas kerja audit yaitu proses penelaahan ulang untuk memastikan simpulan audit didukung bukti lengkap, dilakukan dengan lembar review sebagai alat dokumentasi. Penyusunan kertas kerja audit meliputi semua tahapan audit, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Harus terrekomendasi secara tepat untuk menjaga kualitas dan integritas hasil audit. Materi selanjutnya yaitu pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit adalah media untuk menyampaikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit kepada pemangku kepentingan guna mendukung pengambilan keputusan manajemen. Penyusunannya harus objektif, bebas dari pengaruh pribadi, dan ditujukan untuk ditindaklanjuti oleh manajemen dan unit terkait.
Standar internasional mengukur tanggung jawab auditor dalam pelaporan hasil audit, meliputi komunikasi hasil, kriteria, kualitas, dan pengungkapan ketidakpatuhan. Pelaporan yang baik menunjukkan profesionalisme auditor, mendorong perbaikan, dan menambah nilai perusahaan. Pemahaman teori dan praktik yang memadai penting untuk keberhasilan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu fraud dalam audit internal. Ada 4 pembahasan, yaitu teori fraud, jenis fraud, deteksi fraud, dan terakhir proses auditor. Pokok pembahasan yang pertama yaitu teori fraud. Teori triangle, faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Fraud diamond menambahkan faktor kemampuan. Fraud pentagon menambahkan faktor organisasi. Fraud hexagon yaitu menambahkan faktor kolusi. Adapun jenis fraud yang pertama yaitu financial statement fraud, manipulasi laporan keuangan. Aset misappropriation, penyalahgunaan aset. Corruption, penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Deteksi fraud. Audit internal membantu mendeteksi indikasi awal fraud dan memberikan rekomendasi untuk pencegahan serta meminimalisir dampaknya. Prosedur audit meliputi analisis, inspeksi, konfirmasi, wawancara, pemeriksaan bukti, pengamanan, dan teknik berbantuan komputer. Selanjutnya yaitu riset audit internal berbasis risiko. Yang pertama, implementasi audit internal berbasis risiko. Audit internal berkembang dari fokus pada fraud menjadi alat verifikasi seluruh transaksi finansial. Tuntunan stakeholder mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja. Selanjutnya itu perkembangan riset. Audit internal menjadi mekanisme kontrol penting untuk mencapai tata kelola yang baik, berkontribusi pada pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengendalian. Selanjutnya itu pengukuran audit internal, di mana evaluasi fungsi audit internal dibagi menjadi 2, yaitu dari deteksi fraud ke verifikasi transaksi. Selanjutnya dari pengawas ke agen konsultasi yang memberikan nilai tambah. Pendekatan berbasis risiko menekankan pencegahan kesalahan daripada hanya mengungkapkan kegagalan masa lalu. Baik, itulah tadi pemaparan 11 materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita implementasikan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.